Halo semuanya, selamat datang kembali. Sesi paparan kita kali ini bakal ngebahas sebuah perjalanan sejarah yang benar-benar luar biasa. Coba bayangkan sebuah fondasi sejarah yang kuat banget, dibentuk oleh ujian hidup, dan akhirnya mengeras jadi warisan yang abadi. Kita sedang membicarakan K.H. Hashim Asy'ari, sang ulama, pendiri, sekaligus pahlawan. Beliau ini bukan sekedar nama yang lewat di buku teks sejarah kita ya. Beliau adalah arsitek utama pendidikan Islam di Indonesia dan fondasi penting bagi kemerdekaan Republik ini. Hari ini, kita akan bongkar tuntas riwayat hidup beliau, mulai dari pengembaraan pendidikannya yang luar biasa melintasi berbagai pesantren sampai ke Mekah, momen pendirian Nahdlatul Ulama, dan pastinya, peran heroik beliau dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, mari kita langsung masuk aja ke rute pembahasan kita hari ini. Kita akan mulai dari silsilah dan masa kecil beliau, lanjut ke pengembaraan menuntut ilmu, lalu proses mendirikan Tebu Ireng dan NU, kemudian perjuangan dan resolusi jihad, dan kita tutup dengan warisan sang pahlawan nasional. Bagian pertama, silsilah dan masa kecil. Seperti banyak kisah epik lainnya, cerita tokoh besar selalu berawal dari latar belakang yang luar biasa pula. Nah, yang paling menarik buat kita perhatikan adalah perpaduan dua garis keturunan yang menyatu dan membentuk identitas seorang Kiai Hashim. Dari jalur ayah, beliau mewarisi darah elit agama Islam. Ada nama besar Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir di sana, yang terus bersambung sampai ke Sunan Giri, salah satu wali Songo. Tapi, coba lihat jalur ibunya. Dari sang ibu, beliau mewarisi darah bangsawan Hindu Jawa, yang ditarik lurus hingga ke Lembu Peteng, atau Prabu Brawijaya VI. Jadi, perpaduan dua terah raksasa ini, antara bangsawan Jawa dan elit ulama, benar-benar ngasih fondasi kultural dan spiritual yang kaya banget. Beliau ini ibarat jembatan yang menghubungkan dua dunia sejarah besar di Nusantara. Dari silsilah yang keren tadi, lahirlah Muhammad Hashim pada tanggal 14 Februari 1871, tepatnya di Pesantren Gedang, Jombang. Sejak pertama kali buka mata, beliau udah bernapas dengan udara pendidikan Islam. Keluarga besarnya bukan sekedar pengasuh, tapi para pendiri pesantren-pesantren besar. Ayahnya, Kiai Asy'ari, mendirikan pesantren Keras, kakek dari pihak ibu, Kiai Utsman, yang membangun pesantren Gedang, dan kakek buyutnya, Kiai Siha, adalah pendiri pesantren Tambak Beras. Jadi ya, jiwa pendidik dan kepemimpinan itu udah mengalir deras di DNA-nya sejak lahir. Dididik langsung dengan disiplin tinggi oleh sang ayah, di usia yang bahkan belum genap 13 tahun, kecerdasannya udah sangat menonjol. Beliau bahkan udah dipercaya buat bantu ayahnya ngajar santri-santri yang jauh lebih tua. Tapi jago kandang aja nggak cukup buat beliau. Ada satu falsafah Jawa kuno yang sangat indah. Luru ilmu kanthi lelaku. Artinya, mencari ilmu itu harus dilakukan dengan berkelana. Kiai Hashim nggak cuma hafal pepatah ini, tapi beliau benar-benar mempraktikannya. Falsafah inilah yang jadi semacam panggilan jiwa, memicu pengembaraan intelektual tanpa henti yang nantinya mendefinisikan sisa hidupnya. Kita masuk ke babak kedua, pengembaraan menuntut ilmu. Ingat ya, ini bukan sekedar jalan-jalan fisik, tapi sebuah ujian ketahanan mental dan spiritual buat nyari kebenaran dari satu guru ke guru lainnya. Coba kita ikuti jejak langkahnya. Setelah belajar di Gedang dan Keras, rasa hausnya akan ilmu bikin beliau berpindah-pindah. Dari pesantren Wonokoyo di Probolinggo, lalu ke Langitan di Tuban, dan lanjut ke Tenggilis di Surabaya. Terus, ada masa 3 tahun yang sangat transformatif saat beliau mondok di pesantren Kademangan, Bangkalan. Di sana, di bawah bimbingan langsung Kiai Khalil yang harismatik, beliau mendalami tata bahasa Arab, sastra, fikih, dan tasawuf. Habis itu, beliau pindah lagi ke pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo buat berguru pada Kiai Yakub. Sampai akhirnya, pengembaraan panjang ini membawa beliau menyeberangi lautan menuju pusat keilmuan Islam dunia, Mekah. Tapi perjalanannya di Mekah ini benar-benar diwarnai ujian yang pedih. Di usia 21 tahun setelah menikah dengan Nafisah, putri dari gurunya Kiai Yakub, Kiai Hashim memboyong istri dan mertuanya ke Mekah buat berhaji sekaligus menuntut ilmu. Namun tragedi menghantam. Baru 7 bulan di sana, sang istri tercinta, Nafisah, meninggal dunia setelah melahirkan putra pertama mereka, Abdullah. Patah hati belum selesai, 40 hari kemudian, bayi Abdullah pun menyusul sang ibu berpulang. Kehilangan dua sosok yang paling disayangi secara berturut-turut di negeri asing, pastinya adalah ujian iman yang luar biasa berat. Dengan hati yang hancur, Kiai Hashim sempat pulang ke Indonesia sejenak untuk memulihkan diri. Walaupun duka itu dalam, kesedihan nggak bikin beliau menyerah. Beliau balik lagi ke Mekah, dan berguru pada puluhan ulama kelas dunia, 3 di antaranya memberikan pengaruh yang sangat besar. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Mahfuz Al-Tirmisi. Dan hebatnya lagi, saking briliannya, Kiai Hashim gak cuma duduk jadi murid di sana. Beliau dapat kehormatan luar biasa untuk ikut mengajar di Masjidil Haram. Santri-santri dari India, Suriah, bahkan dari tanah air, pada datang buat belajar sama beliau. Jadi saat beliau pulang ke Indonesia, beliau bukan lagi sekedar santri perantau, tapi udah jadi ulama besar yang diakui dunia. Sekarang kita masuk ke babak ketiga,
mendirikan Tebu Ireng dan NU. Sekembalinya ke tanah air, ilmu yang udah didapat nggak cuma disimpan sendiri. Beliau mulai ngebangun institusi-institusi yang mengubah wajah peradaban kita. 28. Angka yang kedengarannya kecil banget kan? Tapi di angka inilah sejarah besar bermula. Tahun 1899, Kiai Hashim mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dan santri angkatan pertamanya cuma 28 orang. Dan percayalah, prosesnya sama sekali nggak gampang. Lingkungan Tebu Ireng waktu itu sangat nggak ramah. Beliau harus menghadapi teror, ancaman, dan kebencian dari orang-orang yang nggak suka sama siar Islam. Tapi tebak, beliau nggak mundur selangkah pun. Dari yang awalnya cuma 18 santri itu, Tebu Ireng meroket pesat jadi ratusan. Sampai akhirnya nampung ribuan orang dari seluruh penjuru Nusantara saat beliau masih hidup. Disinilah Kiai Hashim menanamkan tradisi intelektual yang luar biasa keren, yaitu tradisi menghatamkan kitab Syaikhani, kitab hadis Sahih Bukhari dan Muslim, setiap bulan Ramadan. Ratusan kiai bakal rela datang jauh-jauh ke Tebu Ireng khusus buat ikut tradisi ini. Praktik ini bahkan masih terus hidup sampai hari ini. Tebu Ireng benar-benar sukses jadi kiblatnya pesantren di Indonesia. Dan pengaruhnya terus menyebar, jauh melampaui tembok pesantren. Pada tanggal 31 Januari 1926, bareng ulama-ulama besar lain seperti KH BR Sri Samsuri dan KH Wahab Hasbullah, beliau mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Misinya sangat jelas, menjaga kemurnian ajaran Islam tradisional dengan berpegang teguh pada salah satu dari 4 mazhab besar, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan Hambali. Organisasi ini didirikan sebagai wadah untuk menjaga keseimbangan, melestarikan tradisi, sekaligus menghadapi tantangan zaman demi kemaslahatan umat. Nah, poin paling krusialnya ada di gelar ini, Rais Akbar NU. Ini bukan cuma posisi ketua biasa, teman-teman. Ini adalah posisi pemimpin tertinggi di NU yang secara eksklusif diciptakan dan hanya disematkan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Gila kan? Sampai detik ini, nggak ada satu orang pun yang pernah menyandang gelar itu selain beliau. Beliau juga yang merumuskan Kanun Asasi atau Aturan Dasar NU. Gelar ini adalah bukti mutlak betapa beliau sangat dihormati dan seberapa dalam kedalaman ilmunya di mata seluruh umat Islam di Indonesia. Bagian keempat, bagaimana Kiai Hashim menghadapi penjajah? Kita udah lihat kehebatan beliau di ranah agama dan pendidikan, tapi ketika bangsanya ditindas, sang ulama menjelma jadi pahlawan di garis depan. Keteguhan prinsip beliau benar-benar diuji habis-habisan oleh 2 rezim penjajah yang berbeda. Tahun 1937, Belanda nyoba cari muka. Mereka datang bawa-bawa medali bintang emas dan perak sebagai tanda kehormatan. Reaksi Kiai Hashim? Ditolak mentah-mentah. Beliau nggak bisa dibeli. Lalu masuklah era klan fasisme Jepang di tahun 1940-an. Kali ini yang datang bukan rayuan, tapi siksaan. Kiai Hashim ditangkap dan dipenjara. Di dalam sana, beliau ngalamin penyiksaan fisik yang sangat brutal, sampai-sampai salah satu jari tangannya cacat permanen. Tapi apa semangatnya luntur? Sama sekali enggak. Beliau tetap menolak tunduk pada penjajah manapun. Nah, ketahanan mental yang luar biasa itu memuncak di satu momen krusial sejarah kita, 22 Oktober 1945, momen lahirnya resolusi jihad. Saat Belanda mau masuk lagi ke Indonesia, membonceng tentara sekutu, Kiai Hashim mengeluarkan fatwa yang langsung mengguncang tanah air. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah sebuah jihad, kewajiban suci bagi setiap muslim. Seruan ini ibarat api yang membakar semangat jutaan santri dan rakyat biasa, sampai memicu pertempuran heroik 10 November di Surabaya. Tanggal yang sangat bersejarah inilah yang sekarang selalu kita rayakan sebagai Hari Santri Nasional. Bagian kelima alias babak terakhir kita, warisan sang pahlawan nasional. Setelah nyerahin seluruh hidupnya buat agama dan negara, apa sih yang beliau tinggalkan buat kita? Di luar warisan pesantren dan organisasi Islam terbesar, beliau ninggalin harta karun intelektual yang berlimpah. Intelektualitasnya abadi lewat deretan karya tulisnya. Sebut saja At-Tibyan yang bahas pentingnya menjaga silaturahmi, lalu Adab al-Alim wal Muta'alim yang mengupas etika guru dan murid, sampai Ar-Risalah at-Tauhidiyah tentang pendalaman ajaran tauhid. Buku-buku ini jadi rujukan wajib dan ngebuktiin bahwa pena sang kiai itu sama tajamnya dengan pedang perlawanannya. Tapi bagaimanapun, perjalanan fisik tokoh besar ini harus paripurna. KH Hashim Asy'ari menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 3 pagi di tanggal 25 Juli 1947, bertepatan dengan 7 Ramadan. Beliau dimakamkan di tempat di mana semuanya bermula, di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Dan sebagai bentuk penghormatan atas semua jasa tak terukurnya untuk Republik ini, pemerintah resmi menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden pada tahun 1964. Jadi, dari kisah seorang anak yang lahir di pesantren, mengembara demi ilmu di tengah duka, sampai menjadi guru dunia dan perisai bangsa ini, ada satu pertanyaan penting buat kita renungkan.
Gimana caranya kita, di zaman sekarang, bisa meneruskan semangat belajar yang gak kenal lelah dan rasa cinta tanah air yang begitu mendalam dari seorang Kiai Hashim? Di dunia kita yang serba cepat ini, dedikasi, prinsip, dan keberanian beliau seharusnya jadi api yang gak pernah padam di dalam diri kita. Terima kasih udah ngikutin eksplorasi sejarah ini bareng saya. Teruslah belajar, teruslah berkarya, dan sampai jumpa di paparan menarik kita berikutnya.